Kenapa bisa mengenai ini ya? Tubuh kita ini, ya kita tahu bahwa kita dikasih. Ini jantungan pembuluh darah kalau lihat gambar kartunnya yang sebelah, yang bagusnya. Tapi gambar aslinya yang ini gambar kalau kita melakukan USG jantung, jantungnya seperti ini. Yang tengah ini itu katupnya, klepnya ini klepnya ini. Terus yang ini atas ruang jantung yang bisa membesar kalau orang darah tinggi dia jadi besar. Lalu kalau orang serangan jantung ini nggak bisa gerak. Jadi jantungnya tuh bisa sebagian tuh membesar dan melemah. Ini jantung yang sekarang kita punya. Coba masing-masing pegang jantungnya sendiri. Di mana jantung kira-kira? Kiri atau kanan? Nah, jantung di tengah. Nah, jantung sendirinya nggak tahu di mana kan? Jantung itu ada di tengah. Nah, jadi jantung itu di tengah, ujungnya sedikit ke kiri. Nah, jantung ini unik. Karena apa? Dia bergerak sendiri. Dia ada namanya sistem otonom. Jadi kalau kita bernapas, kita masih bisa kuat-kuatan. Coba kita napas dalam. Coba napas dalam. Hembuskan. Nah, saya minta sekarang napas dalam. Tahan. Oke, baru hembuskan. Nah, napas dalam lagi. Buang. Nah, jangan jauh-jauh dibuangnya. Nanti hilang. Ambil lagi ya. Oke, lepaskan. Nah, kita bisa atur napas kita, tapi jantung susah. Jantung kita berletak kayak begini aja. Dia akan berubah. Kalau kita ada misalnya lagi tegang, detak jantungnya lebih cepat sendiri. Kita lagi olahraga butuh energi lebih banyak, oksigen lebih banyak, jantung kita berdetak lebih cepat, otonom. Kita tidur, santai, jantung kita akan berdetak lebih lambat, kira-kira mungkin 50-an kali per menit. Kalau jantung lagi tidur, jantungnya 90 kali per menit, something wrong. Jadi jantung kita ini punya otonomi, beda sama napas yang kita bisa atur dengan mudah, jantung kita tidak bisa. Nah itu makanya kenapa jantung ini memang unik, dia otot sebenarnya. Gabungan antara otot yang bisa berpikir kayak kalau otot kita kan tangan kita bisa angkat nih, kita kencengin bisa, kita lepaskan lagi bisa. Jantung kita nggak bisa begitu. Nah jadi dia otot tapi unik posisinya, karena dia bisa berdetak itu sesuai dengan perintah atau saraf yang unik. Jadi dia tidak bisa kita perintah begitu saja. Nah jadi yang berikutnya saya bawakan begini. Jadi jantung dan pembuluh darah ini juga sama. Pembuluh darah itu kan pipanya. Nah kalau kita bisa raba, kalau kita sering lihat ini bedanya kadang-kadang. Kalau film Indonesia itu sering kali saya lihat kalau mereka disuruh pegang pembuluh darah, nadi mereka pegang tangan. Kalau luar negeri udah benar tuh pegang ini, lebih gampang soalnya di leher. Langsung keraba tuh, tek ya kita bisa raba ya. Nah pembuluh darah ini kan pipa, dia juga hidup, dia bisa melebar, bisa mengucuk, sesuai dengan jantung kita juga. Sama kalau misalkan kita lagi tegang, kita kenapa kelihatan pucat? Karena pembuluh darahnya pucuk, jadi kecil. Kalau kita kepanasan, butuh penguapan banyak, jadi lebar, kayak merah mukanya, kayak direbus. Nah jadi pembuluh darah kita itu bagian dari tubuh kita yang hidup. Nah contoh yang sudah ada penyakitnya kalau darah tinggi. Orang darah tinggi pembuluh darahnya kaku. Orang yang penuaan jangan olahraga, itu pembuluh darahnya kaku, tegang. Jadi diam terus, makanya kenapa tekanan jadi tinggi lama-lama. Kenapa jantungnya jadi kepayahan. Mirip seperti kalau kita masak air, terus bunyi pip itu kan karena klepnya bunyi-bunyi gitu. Nah itu sama kayak mobil kepanasan, klepnya tetap rusak lama-lama. Itu karena jantung kita pompa terus, pembuluh darahnya tegang. Jadi akhirnya klep jantungnya masalah, jadi robek, jadi longgar gitu. Nah itu yang terjadi pada klep ini. Ya. Jadi ini yang kita punya sebenarnya. Anda tahu nggak kalau transplantasi jantung itu kira-kira berapa harganya? Kalau transplantasi ginjal udah bisa di Indonesia, jantung belum bisa. Kalaupun bisa, saya pernah punya pasien nih. Dia bilang, dok, uang nggak masalah buat saya. Jantung ini mau transplant. Oke, saya carikan koneksi saya di Amerika. Dia bilang, oke, berangkat. Saya langsung hubungi teman saya di Texas. Dia bilang, oke, kita udah siap terima segala macam. Sebelum jadi berjalan, berangkat dia, berangkat betulan maksudnya. Jadi nggak bisa ditransplant, nggak bisa ditransport maksudnya. Kondisinya terlalu berat. Jadi ingat bahwa sebanyak apapun materi yang kita mau kumpulkan, nanti jantung kita lebih mahal. Jadi kalau kita sekarang punya jantung yang sehat, yang kuat, itu investasi kita. Investasi kita. Itu yang bisa diflexing tuh, jantung gue sehatnya. Mau berapa lo? 50, jantung gue sehat. Nah itu flexing tuh. Lu nggak bisa begitu. Kalaupun dia punya uang, dia harus berusaha untuk olahraga. Nggak bisa dijokiin soalnya. Iya kan? Strafanya bisa dijokiin, tapi jantung sehatnya nggak bisa. Untuk dapetin itu, dia harus berusaha sendiri. So ini investasi yang benar. Mau dia banting tulang kerja berapa lama, berapa sih? Mau ganti berapa? Nggak bisa. So ini nih flexing sebenarnya yang Tuhan udah kasih sebenarnya, dan kita diberi tanggung jawab untuk merawat ini. Ini cara kita
nggak bisa ke depan soalnya. Iya. Ambil klik. Ke depan ini bisa. Maksudnya ke lanjut ke slide selanjutnya sih. Soalnya saya mau kasih lihat gambarnya soalnya. Anyway, jadi jantungan pembuluh darah ini, kalau yang sudah pernah lihat, orang jantungnya itu degutnya nggak kuat gini, jadi cuma begini aja. Itu nggak bisa balik. Jadi terus terang aja ada masalah atau penyakit yang bisa kembali lagi, ada juga yang nggak bisa. Oh ya, ini jantung kita di dalam tulang kita di tengah ya posisinya. Terus ini pembuluh darahnya banyak. Jadi kalau kita tadi itu makannya sembarangan, dia bikin plak itu di tempat yang kecil ini nih. Nah ini cukup untuk bikin jantung kita sasaran nanti kerjanya. Oh. Karena nih lihat, isinya yang ngasih makan itu sebenarnya pembuluh darah yang kecil ini di dalam sana. Jadi begitu ini ada something, gimana caranya benerinnya? Dan jangan salah ya, itu plak yang terjadi yang sudah terlanjur itu nggak bisa hilang. Saya kasih tahu unpopular opinion, nanti kita abis ini boleh ngobrol ya. Soalnya kan ini enak, kita bisa ngobrol, ini kesempatan yang jarang menurut saya bisa interaksi langsung. Tapi unpopular opinion, kita makan ice cream lah misalnya, kita balas dengan lari 10 kilo, sebenarnya bisa hilang tuh gulanya. Tapi kalau makan gorengan, dia nempel di pembuluh darah, nggak hilang, nggak lari. Wah. Kalorinya hilang, tapi inflamasinya rada nggak hilang. Jadi itu salah satu yang nanti kita mau bahas ya nanti di sini. Nah, ini contoh, saya kan dokter jantung dan pembuluh darah. Jadi saya dokter jantung pembuluh darah itu ada subnya lagi pembuluh darah kaki. Ini kalau kaki ini tersumbat, ini nggak ada aliran. Ini kita mesti masukkan semacam pipa kateter ke dalam. Kita harus tarik keluar bekuan darahnya, ini merahnya pembuluh darah, ini kuning ya bakwan goreng dan lain-lain yang di dalamnya. Ini bekuan darah kita tarik keluar, ini plaknya masih ada. Ini darahnya pembekuan darah kita tarik keluar, plaknya masih ada. Ini harus kita balon lagi, kita pasang ring lagi. Kalau nggak bisa kita balon aja, biasanya kadang-kadang juga bisa ya, tergantung dari kondisinya. Tapi plak ini nggak bisa hilang begitu aja, dia bukan nempel di pembuluh darah ya, dia ada di lapisan pembuluh darah masuk dalamnya. Jadi bukan nempel di luar yang kalau kita minum jus seledri dia larut, nggak bisa. Kalau orang kita sikat pakai begini aja nggak bisa. Gimana mau pakai seledri bisa larut kan? Nggak bisa. Nah tadinya ini kosong, lihat nih pembuluh darah kakinya. Terus kita habis sedot begini dia lurus lagi tuh. Yang ini pembuluh darahnya. Kalau sempat ke rumah sakit. Kalau nggak sempat kan berarti tidak terjadi, ya. Bisa putus jarinya nih kalau ini. Jadi ketika kita udah bersihkan, plaknya masih ada, ini mesti kita balon, kita lebarkan lagi. Kalau memang tadi misalkan dia terlalu keras, kita mesti pakai alat bor gitu ya, ada macam-macam. Wow. Nah, ini contohnya. Ini saya kasih lihat ini supaya bisa lihat penampakannya. Kenapa? Karena kalau jantung yang jaringannya rusak, itu susah dibayangkan. Karena kalau kelihatan pakai gambar, nggak kelihatan sebenarnya maksudnya. Tapi saya kasih lihat analoginya aja. Karena saya subspesialisnya di pembuluh darah kaki, jadi saya bisa kasih lihat ini. Ini pasien yang kakinya busuk, luka ulang-ulang nggak sembuh-sembuh, basah terus lukanya. Yang orang pikir diabetes nih, makin gula gitu kan, gulanya begitu. Ada benernya, tapi sebenarnya karena pembuluh darahnya itu tidak bisa mengalirkan oksigen. Jadi kulitnya, ototnya semua busuk begini. Nah, yang kita lakukan adalah kita karakterisasi. Kalau pada jantung kan sama ya, kita bisa di jantung, ini saya kasih lihat yang di kaki. Sebenarnya caranya tuh sama, mirip, tapi ini pembuluh darah kaki. Nah ini kita lihat, ini ada bagian yang kosong di sini. Nah setelah kita balon tadi kita buka lebarkan, udah ada aliran lagi, baru dia menyembuh mulai. Muncul jaringannya lagi, mulai muncul lagi. Nah ini bayangkan ini barang yang persis sama kalau terjadi di jantung sebenarnya. Jantung begitu juga. Cuman jantung nggak bisa pulih begini. Jantung udah rusak, nggak bisa kembali. Jantung sekali rusak tuh mirip perasaan perempuan. Wah, tips nih. Nggak bisa kembali lagi kalau jantung rusak. Makanya kalau sakit hati kita sih, yang kita pegang jantung sebenarnya. Liver kan di sini, ini hati di sini sebenarnya. Liver tuh di sini, hati di sini. Yang kita rasa kalau sakit banget loh hatiku. Karena jantung yang kita pegang. Makanya rasanya di sini. Kenapa? Itu susah pulih memang. Dan kalau unpopular ini juga yang orang nggak tahu ya. Orang nggak tahu kalau ada namanya broken heart syndrome. Orang yang terlalu sedih, depresi, itu jantungnya membesar, jadi lemah, cepat ngos-ngosan. Itu namanya broken heart syndrome. Jadi jantungnya memang benar rusak. Untungnya ini masih bisa kembali kalau penyakit seperti ini. Dan kebanyakan pada perempuan. 4:1, perempuan lebih banyak. Banyak yang rusakin loh. Nah, sekali lagi tidak janjian ya, tapi untung pastor udah tahu aja, saya bisa skip ini. Latihan badan ini terbatas sebenarnya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Tapi bukan berarti tidak ada gunanya, ada gunanya. So, gini,